Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Cindy Fatika Tasya dengan NIM 2021143532. Di sini kita akan membahas tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema 4 tentang pekerjaan orang tuaku, subtema 3 yang pembelajaran pertama. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Rahel. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sohli sadari wa yasirli amri wahlul udatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum itu, alangkah baiknya anak-anak terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahel. Perkenalkan, nama saya Anastasia Kusuma. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Hore. Nah, pada tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk menemukan unsur-unsur cerita pada cerita dongeng tersebut. Nah, apakah kalian tahu apa itu dongeng? Tahu. Dan menurut Rahel, apa itu dongeng? Dongeng adalah Sebuah cerita buat anak-anak. Nah, itu menurut pendapat kalian ya. Ibu lebih perjelas, pendongeng itu adalah orang yang menceritakan dongeng kepada orang lain. Apakah kalian tahu dongeng itu pekerjaan apa bukan? Pekerjaan. Iya, pendongeng itu adalah salah satu pekerjaan juga. Nah, di setiap orang, pasti orang tuanya memiliki pekerjaan masing-masing. Ada yang tentara, guru, dokter, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dongeng. Akan Ibu kasih ini. Apa sih dongeng ini? Dongeng ikan gabus dan tupai. Tupai dan ikan gabus. Nanti kalian akan membacakan dongeng tupai dan ikan gabus. Siapa terlebih dahulu? Bu, saya. Ayo, dari Rahel. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak selera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas, tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan hiu, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membuat
tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan hiu kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya hati tupai melihat ikan gabus sehat sedia kala. Tamat. Nah, kasih tepuk tangan buat Rahel dulu. Sumpah dapat nomor. Nah, setelah Rahel membaca dongeng tersebut, kita akan mencari tahu unsur-unsur dari dongeng tersebut. Nah, di dalam unsur-unsur tersebut terdapatlah judul. Judul itu adalah tema yang di dalam dongeng tersebut. Dan yang kedua tokoh. Tokoh itu apa? Tokoh utama. Tokoh itu Pembuat- adalah Pemeran pertama. pemeran yang terdapat. Itu apa? Menceritakan Sifat tokoh itu adalah watak tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut. Nah, tempat itu apa? Tempat itu latar tempat kejadian yang di dalam cerita dongeng tersebut. Nah, di dalam setiap dongeng terdapat awal cerita dan akhir cerita. Dan tidak lupa pula, setiap dongeng pasti ada pesan moral. Pesan moral itu apa? Amanat yang disampaikan dalam cerita tersebut. Amanat yang akan disampaikan untuk para pembaca. Nah, di sini ibu akan menyuruh kalian untuk mencari tahu judul tokoh, sifat tokoh, tempat, cerita awal dan cerita akhir, dan pesan moral. Nanti kalian akan membacakan hasil kerja kalian setelah ini. Nah, silakan kalian tulis terlebih dahulu yang terdapat di dalam cerita dongeng tersebut. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mencarinya ya. Nanti ibu tanya-tanya. Nah, sudah selesai kan? Silakan kalian bacakan apa hasil kerja kalian tadi. Dari Rahel akan membacakan judul, tokoh, sifat tokoh, sama tempat saja. Dan selebihnya Tasya. Apa yang terdapat itu kalian akan membacakan unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Dimulai dari Rahel. Tupai dan ikan gabus. Judulnya Tupai dan Ikan gabus. Tokoh dari cerita Tupai dan ikan gabus. Tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat tokoh. Tupai suka menolong. Ikan gabus sabar. Ikan hiu ganas. Tempat: Kalimantan Barat, hutan di tepi sungai. Nah, selanjutnya Tasya. Awal cerita, si tupai melihat ikan gabus lesu atau lelah. Akhir cerita, ikan gabus akhirnya sehat kembali. Pesan moral, kita harus sayang, tolong menolong antara sesama. Wah, pintar sekali. Tepuk tangan. Nah, ibu ulangi ya, unsur-unsur yang terjadi dalam dongeng cerita seekor tupai dan ikan gabus. Judulnya yaitu Tupai dan Ikan Gabus, dan pemeran tokohnya tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Dan sifat tokoh.
Sifat tokoh si tupai yaitu suka menolong. Sifat tokoh ikan gabus sabar, dan sifat tokoh ikan hiu yaitu ganas. Dan tempat latar terjadinya ikan gabus dan tupai, Kalimantan Barat, hutan di tepi sungai. Dan awal cerita seekor tupai dan ikan gabus, si tupai melihat ikan gabus lesu dan lelah. Akhir ceritanya, ikan gabus akhirnya sehat kembali. Pesan moral yang ingin disampaikan kepada para pembaca yaitu kita harus saling tolong-menolong antar sesama. Nah, tadi adalah unsur-unsur cerita dari si tupai dan ikan gabus. Apa makna yang dapat diambil dari dongeng tersebut? Pesan moralnya apa? Menolong. Kita harus saling menolong. Nah, benar. Kita sesama teman harus saling menolong Dan sayang. dan harus saling kasih sayang. Jangan sampai kita tidak bisa menolong antar sesama. Nah, dari kesimpulan tersebut yang dapat kita ambil pada hari ini, yang pertama, kita sudah membaca sebuah dongeng. Dan yang kedua, kita sudah menemukan unsur-unsur cerita dari dongeng tersebut. Dan yang ketiga, kita menemukan pesan moral dari dongeng tersebut. Sekian materi kita pada hari ini. Ibu akhiri, apabila ibu salah kata atau salah perbuatan, dimohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Kami sudah mempelajari bahasa Indonesia dan materi dari dongeng Si Tupai dan Ikan Gabus. Jangan lupa like dan subscribe.